Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Ketemu lagi sama aku Nadia. Kali ini aku udah bareng sama Bapak Guru dari SMA Negeri 2 Batang. Ada Pak Yohanes. Halo Pak. Halo. Gimana nih, apa kabar Pak Yohanes? Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Gimana Nadia kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Pak Yohanes, boleh dong kalau memperkenalkan diri dahulu biar teman-teman yang di rumah nih pada makin kenal sama Pak Yohanes. Oke, selamat berjumpa kembali Sobat Jurnalaska. Perkenalkan saya Yohanes Cesar Kriswanto Priatmaja. Cukup panjang namanya. Bisa dipanggil Yohan. Biasa teman-teman memanggil saya Yohan. Lalu saya guru agama Katolik di SMA 2 Batang. Begitu, Nat. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sama Pak Yohan udah mau datang ke podcast Jurnalaska. Oke. Mungkin menyempatkan waktu di Pak Yohanes yang sibuk-sibuknya ini ya Pak ya. Ya, begitu. Gimana nih, akhir-akhir ini kegiatan Pak Yohan itu apa aja? Akhir-akhir ini sedang ini Bapak Ibu Guru tuh sedang mempersiapkan ujian sekolah. Kan besok Senin. Iya. Ya, teman-teman yang kelas 12 Kelas 12. melaksanakan ujian sekolah. Lalu juga kelas 10 dan 11 Ya, ada akan PHB penilaian Pak, ya. harian bersama PHB itu ya. Ya, semangat ya buat Bapak Ibu Guru, buat Pak Yohan. Tapi semangat juga buat teman-teman Iya. ya, sobat Jurnalaska. Jurnalaska untuk mempersiapkan PHB dan ujian sekolahnya. Nadia juga loh, siap-siap. Iya Pak, terima kasih. Oke. Nah, kan Pak Yohan ini jadi guru agama Katolik nih. Kenapa bisa Pak Yohan itu jadi guru agama Katolik? Iya. Pertama kenapa ya? Kalau ditanya kenapa, Iya. karena dulu kuliahnya di pendidikan agama Katolik. Nah, Iya. kenapa dari kuliah di pendidikan agama Katolik? Karena ceritanya waktu itu begini. Waktu saya kecil, itu enggak ada guru agamanya. Waduh. Jadi di sekolah itu ketika jam pelajaran agama sendirian, enggak ngapa-ngapain. Lalu ketika naik ke SMP masih mengalami hal yang sama. Tapi ada beberapa teman ya. Jadi ada teman untuk bareng-bareng ngobrol. Nah, dari keprihatinan itu lalu saya mosok nggak ada guru agama. Nah, lalu gimana anak-anak belajar agama nantinya? Lalu saya coba cari-cari info di beberapa kampus yang ada jurusan agama Katolik. Lalu saya ambil pilihan di jurusan pendidikan agama Katolik atau program studinya pendidikan agama Katolik, jurusannya ilmu pendidikan dan keguruan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Wah, hebat ya Pak Yohan ini Iya. bisa memunculkan solusi ya Pak. Dengan pengalaman sendiri waktu sekolah kok nggak ada gurunya. Nah, sekarang Pak Yohan jadi gurunya sendiri nih. Wah, hebat banget sih. Dulu kuliah di Jogja ya Pak? Iya, di Jogja. Wah, keren-keren. Aku juga pengen nanti. Oke. Nadia kelas berapa sekarang? Aku kelas 11 sih, masih kelas 11. Kelas 11. Berarti Iya. sudah mulai ancang-ancang besok Iya. pengen kuliah di mana? Kan aku denger-denger nih Pak Yohan itu sebenarnya orang Brebes ya. Bener nggak sih itu? Iya, betul. Asli Brebes. Kok bisa sampai di Batang, di SMA Negeri 2 Batang itu gimana? Karena Brebes kan cukup jauh ya. Iya. Jadi Brebes ini sebenarnya deket banget ya. Setelah ada infrastruktur Oh iya, tol ya. jalan tol. Ya, jadi Brebes Batang cuma 1 jam cukup. Tetapi kenapa kok bisa sampai Batang? Waktu itu ada penugasan dari Pemprov Jawa Tengah untuk tugas di Batang waktu itu. Awalnya di SMA 1 Bandar, lalu kemudian melanglang buana. Jadi saya dari Bandar dan ditambah tugas ke Weleri. Waduh, Wah, jauh banget ya. Iya, setiap pagi Bandar Weleri. Lalu setengah tahun kemudian ditambah lagi di SMA 2 Batang. Nah, jadi 3 tempat. Bolak-balik ya, titik, Pak ya? Lalu, nah, setelah tahun 2019, Agustus 2019 tepatnya itu, nah, penuh tugas di SMA 2 Batang. Gitu. Berarti mulai mengajar penuh di SMA Negeri 2 Batang ini mulai dari tahun 2019 Iya, ya Pak? bulan Agustus kemarin. Wow,
masih inget banget ya. Iya, jelas. Ada nggak sih Pak pengalaman menarik waktu Pak Yohan itu mengajar di SMA Negeri 2 Batang? Menarik, karena pertama kali datang di SMA 2 Batang itu situasinya pandemi. Oh iya, udah jadi, 2019 ya. Betul, situasi pandemi dan kita diharapkan untuk pembelajaran daring waktu itu. Nah, dan waktu itu, aduh gimana ya? Nah, terus ada dengan Bapak Ibu guru yang lain, kita mengikuti pelatihan gitu untuk melaksanakan pembelajaran daring. Yang menarik yaitu kita harus terus belajar, menyesuaikan perkembangan zaman dan situasi yang kita hadapi saat ini. Situasinya dulu mungkin tatap muka langsung, sekarang harus daring, ya kita harus menyesuaikan. Betul, jadi harus belajar terus. Betul. Ya Pak ya. Juga dengan teman-teman sobat jurnalis kan juga menyesuaikan. Yang kita awalnya daring di gitu rumah ya Pak ya. Sekarang harus di rumah dengan HP. Sekarang sudah mulai tatap muka terbatas ya. Jadi tetap harus mengikuti. Betul banget. Gitu. Kalau masalah atau kesulitannya pas mengajar itu ada nggak sih Pak? Iya, kalau kesulitan pasti ada. Tetapi pasti ada solusinya. Nah, kesulitannya pertama begini. Karena peserta didik yang beragama Katolik itu tidak banyak, terutama di SMA 2 itu kan saat ini ada 3. Jadi ada 3 peserta didik, sehingga untuk jam mengajar itu sedikit. Untuk memenuhi jam mengajar yang kurang, lalu saya akhirnya dengan ditambah sekolah-sekolah sekitar SMA 2. Wah, di mana tuh Pak? Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Masih di SMA 1 Bandar nih. Nah, terus SMA 1 Batang, SMK 1 Batang, lalu SMA BP, lalu juga ada SMK Kandeman. Wah, berarti Pak Yohan ini benar-benar di Batang itu dikuasain sama Pak Yohan ya. Mengajar di mana-mana ya Pak, muridnya jadi banyak di mana-mana. Ngomong-ngomongin soal kuliah lagi nih Pak, boleh nggak sih disebutin pas kuliah itu ada nggak sih prestasi-prestasinya Pak Yohan nih? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang di rumah. Oke. Prestasi tidak banyak teman-teman, tetapi pasti ada hal sesuatu yang ada dalam diri kita itu bisa kita asah, bisa kita gali, dan itu menjadi mutiara yang luar biasa. Wah. Dulu saya ketika kuliah itu mungkin secara akademik tidak, tetapi kalau boleh cerita itu saya menemani beberapa dosen itu keliling untuk mengadakan pelatihan di berbagai tempat begitu. Jadi secara akademik mungkin ya biasa. Nah, juga secara seni olahraga juga tidak begitu menonjol, bahkan tidak ya. Tetapi ada sisi lain yang saya rasa ya, Pak, ya. Ini passion saya. Ini lalu saya diskusikan dengan beberapa dosen dan disetujui, dan ya kita mengadakan beberapa pelatihan begitu. Nah, mungkin ini teman-teman di rumah bisa tiru ya, yang mungkin merasa tidak terlalu bisa di akademik maupun olahraga atau apa, bisa mencari bakat-bakat yang lain ya Pak ya. Betul, karena bakat itu banyak. Kalau Nadia bakatnya apa nih? Kalau aku sih dari kecil suka dongeng ya, ini dari sekarang ini. Dan juga aku ikut ekstra lain juga sih. Ekstra apa aja nih Nat? Aku ikut 2 jurnalasnya sama PIKR. Di PIKR juga kita sering menyampaikan materi, jadi masih seputar ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Suka ngobrol-ngobrol. Iya, suka ngomong-ngomong nih. Momen yang berkesan pada saat kuliah itu apa Pak? Ya, tadi melanjutkan cerita tadi, pengalaman tadi. Momen yang paling berkesan itu ketika bisa memunculkan apa yang ada dalam diri kita itu ke permukaan. Jadi tidak hanya di dalam diri, tetapi kita munculkan, lalu akhirnya bisa bermanfaat untuk sesama. Melanjutkan cerita tadi tentang kami yang mengadakan beberapa pelatihan di berbagai tempat,
itu yang menjadi kenangan untuk saya selama kuliah. Menemani dosen. iya, tidak hanya anak-anak. Jadi waktu itu pelatihan beberapa kali. Ada yang untuk peserta didik ya, untuk anak-anak. Ada juga untuk bapak ibu guru juga. Berarti di sekolah-sekolah ya Pak ya? Iya, pelatihan. yang peserta didik di sekolah, bapak ibu guru juga di sekolah. Nah, Pak Yohan ini kan mengajar di beberapa tempat ya, pasti banyak muridnya yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah itu ada nggak sih yang paling berkesan nih buat Pak Yohan, yang paling waduh, apakah anak yang nakal, apakah anak yang baik banget gitu? Ada. Jadi setiap orang kan pasti punya kekhasan masing-masing nih. Nah, yang paling apa ya, gemesin gitu ya. Nah, paling gemesin tuh jadi gini. Kadang itu kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan ya penuh waktu, udah berusaha ya, banget berusaha ya Pak. lah. Tetapi ketika disampaikan responnya, nah, feedbacknya itu kok cuma kayak gini aja ya, kok kurang memuaskan ya Pak? Nggak sesuai dengan harapan. Tapi nggak apa-apa, karena ini proses dari pembelajaran. Iya. Ya mungkin waktu itu perasaan anak itu sedang nggak enak. Mungkin kita juga harus tahu. Atau mungkin waktu itu belum ini paham dengan materinya. Nah, mungkin lain kali kan kita bisa gali. Atau itu mungkin masih tahap perkembangan. Mungkin berikutnya siapa tahu anak itu jadi guru. Wah, amin. Meneruskan Pak Yohan ya. Iya. Atau jadi apalah yang dia cita-citakan tercapai. Jadi kita tidak bisa menghakimi, tidak bisa bahwa kamu kok kurang sih di bidang ini. Iya. Siapa tahu orang-orang seperti itu nantinya justru yang akan sukses. Wah, amin. Jadi tidak melihat dari sisi sekarang, tetapi kita ikuti perkembangannya dan percaya teman-teman juga semua pasti bisa. Amin, semuanya bisa sukses ya Pak kalau berusaha. Nanti murid-muridnya Pak Yohan kalau udah sukses pasti bisa membanggakan Pak Yohan juga pastinya. Kalau Nadia, cita-citanya apa? Aduh, rahasia. Rahasia. Belum tahu sih Pak gimananya, karena ya nggak tahu aja. Nanti kita lihat ya aku jadi apa. Jadi apa? Aduh, jadi sulap. Kalau kesannya di SMA Negeri 2 Batang sendiri gimana Pak? Kesannya pertama kali datang waktu bulan Agustus 2019 itu kaget. Wah, kenapa tuh? Kaget itu saya ditugaskan di agak ke kota. Kan dulu kan agak di atas di bandar ya Pak ya. Sekarang di kota. Pertama kaget. Peserta didiknya berbeda. Oh, berbeda kenapa tuh? Berbeda. Yang tinggal di atas dan tinggal di dekat perkotaan berbeda. Kalau sana rumahnya kan biasanya agak jauh-jauh, ya kan. Kalau sini kan dekat-dekat, pasti beda. Yang kedua juga ini, suasananya juga beda. Oh, dulu di sana kan adem ya. Agak adem, sini sampai gerah. Iya. Gitu. Tapi semuanya dinikmati. Yang penting kita nikmati dan ya mengalir. Ada plus minusnya sendiri-sendiri ya Pak ya. Kalau di sini kota mungkin lebih gampang buat akses sesuatu gitu. Kalau di sana adem jadi nggak panasan. Kalau Pak Yohan ini tinggal di mana nih? Sekarang saya tinggal di Teragung. Di Teragung, kecamatannya berarti Kandeman ya. Kandeman. Waduh, sama nih Pak, aku juga Kandeman nih. Oh ya? Iya. Okay. Nah Pak, ngomongin soal mengembangkan bakat, ada nggak sih Pak tips-tips buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton buat bisa mengembangkan bakat lebih lagi? Oke, teman-teman Sobat Jurnalaska, di SMA itu banyak kegiatan ekstrakurikuler satu-satunya ya kan. Teman-teman bisa bergabung di sana untuk mengembangkan bakat sesuai dengan peminatnya juga. Disesuaikan aja ya Pak. Kayak Nadia tadi ikut Jurnalaska, ikut Big Air karena suka ngomong ya. Kembangkan, temukan. Di SMA kan banyak sekali tuh. Ya, ada beberapa pilihan. Teman-teman silakan pilih beberapa lalu kembangkan dalam
pasti menemukan sesuatu yang ada dalam dirimu. Nah, Aktif ya Pak ya di betul. keorganisasian maupun ekstrakurikuler. Contohnya Nadia ini loh. Nah, dia terus sudah nih. punya modal suka dongeng. Iya. Nah, terus dia terjun di dunia ya jurnalistika. Iya Wah, nih. ketemu cocok lalu kembang. Iya. Jurnaliskanya berkembang, Nadianya juga berkembang. Wah, saling menguntungkan ya Pak ya, Betul. simbiosis mutualisme. Oke. Nah, kayaknya itu aja ya Pak ya Oke, yang baik. kita omongin. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumah, bisa menginspirasi, bisa diambil lah hikmahnya dari Pak Yohan ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi ya Pak ya, mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol sama aku. Mhm. Ada nggak sih Pak harapan buat Jurnalaska, buat SMA Negeri 2 Batang dari Pak Yohan sendiri? Jurnaliska ini termasuk ekstra yang luar biasa loh di SMA 2. Dia memproduksi beberapa karya. Saya mengikutinya dari channel YouTube-nya Jurnaliska. Wah, loh. terima kasih, Pak. Teman-teman subscribe kalau yang belum. Iya, silakan subscribe ya teman-teman ya. Iya, jadi Jurnaliska ini salah satu ekstra yang luar biasa. Teman-teman bisa ikuti Jurnaliska. Harapan saya untuk Jurnaliska ini semakin berkembang. Amin. Artinya dari channel yang saya lihat itu beberapa kan ada konten apa ini Sosial, ada podcast, ada misteri juga. Ya, kadang itu misteri ya. Mm-mm. Oke. Nah, nanti dikembangkan ditambah satu rubrik lagi gitu. Iya, nanti kita coba ya Pak ya. Siap. Teman-teman bagi yang belum subscribe channel Jurnaliska, nah, silakan. Dan juga sosial medianya ya. Iya, ada Instagramnya. Untuk mengikuti info-info dan updatean terbarunya. Ini salah satu ekstrakurikuler di SMA 2 yang luar biasa loh. Wah, Menghasilkan terima kasih Pak. karya-karya yang luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Satu, mengasah Bakatnya ngobrol ya, public Ya. speaking. Lalu yang lain juga mengembangkan SMA 2. Iya. Informasi-informasi tidak juga hanya ya Pak. untuk warga SMA 2 saja, tetapi lewat channel YouTube semuanya bisa menikmati. Nah, Ya kan? Iya, bisa nonton ya Pak Bisa ya. bekerja sama dengan beberapa instansi kemarin iya. ya, saya lihat keren. Harapannya berikutnya bisa menambah rubrik yang lain, misalnya ada kan kemarin sudah ada misteri, ada sosial, Iya, ada podcast. Nah, nanti ada tambahan yang lain. Iya, ditunggu aja ya teman-teman. Oke, Semoga teman-teman. kita bisa menambah konten-konten lain yang bermanfaat pastinya. Oke, baik. Nah, terus di jadwalkan ya. Ini sudah bagus, sudah tayang setiap 1 minggu sekali. Iya, ya. Nah, setiap jam nanti 7. bisa teman-teman ikuti. Iya. Kalau untuk SMA sendiri harapannya Kalau apa Pak? SMA 2 ya semoga semakin jaya untuk SMA Amin. 2. Semakin maju ya Pak ya. Semakin Murid-muridnya juga semakin berpotensi untuk menjadi the future of leadership gitu. Waduh, gaya banget ya ngomongnya ya. Iya. Mungkin segitu aja ya Pak ya, kita Baik, menyampaikan informasinya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari Pak Yohan, bisa mengembangkan diri lagi seperti Pak Yohan ini. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih Pak Yohan udah mau ngobrol Sama sama dia. aku. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!